萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Untuk membangunkan Yao Lao hingga saat ini, Xiao Yan tidak hanya harus memeras semua dou qi di dalam tubuhnya sampai benar-benar kosong, tetapi kekuatan spiritualnya juga telah mengalami pukulan yang cukup. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat meskipun fakta bahwa mantra api telah berevolusi menjadi metode qi kelas D. Namun, untunglah Yao Lao sudah bangkit kembali. Dengan wali yang aman ini, Xiao Yan tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, ia bisa benar-benar rileks dan masuk ke dalam mode latihannya untuk memulihkan diri. Tidak perlu lagi khawatir tentang pengaruh sekecil apapun dari dunia luar. Melalui jenis penyembuhan yang tenang ini, yang hampa dari gangguan apapun, tubuh kosong Xiao Yan secara bertahap diisi oleh gelombang dou qi yang mengalir masuk. Kelelahannya semakin berkurang setiap hari. Dari kelihatannya kemajuannya, tubuhnya akan benar-benar sembuh segera. Seorang pemuda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung yang tenang di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Tubuhnya stabil seperti batu. Dia tidak melakukan gerakan sekecil apapun, bahkan membiarkan angin liar menyebabkan jubahnya mengeluarkan suara berdebar-debar. Ada fluktuasi udara di sekitar pemuda berjubah hitam itu. Gelombang energi alam merembes ke sekelilingnya sebelum mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Karena kecepatan energi bergelombang yang terlalu ganas, itu akhirnya muncul untuk membentuk pusaran energi di sekitar tubuhnya. Bagian tengah dari pusaran air itu adalah tubuh yang seperti lubang tanpa dasar. Penyerapan energi ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum momentum ini dikurangi secara bertahap. Sesaat kemudian, riak berangsur-angsur dari pusaran energi akhirnya perlahan mulai menyebar. Tubuh pria muda yang tak bergerak itu sedikit gemetar karena hamburan putaran energi. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Xiao Yan membuka kedua matanya. 2 rumpun api berwarna hijau gelap keluar dari dalam. Sesaat kemudian, bagaimanapun, api memancarkan suara suo dan menyusut kembali ke matanya sebelum cahaya dengan cepat memudar. Mulut udara keruh yang telah ditekan di dadanya mengikuti putaran tenggorokannya, dan akhirnya dihembuskan oleh Xiao Yan. Sebuah lapisan kilau seperti giok samar muncul di wajah Xiao Yan karena udara yang keruh ini dihembuskan. Keletihan yang tersembunyi di antara alisnya selama beberapa hari terakhir juga benar-benar menghilang pada saat ini. Xiao Yan mengepalkan tangannya perlahan tetapi erat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar membentuk senyuman. Melalui hampir 7 hari penyembuhan, dia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan dou qi di dalam tubuhnya serta pukulan yang diterima rohnya. Terlebih lagi, dia telah menuai hadiah yang tak terduga. Tepat sebelum dia berhenti lebih awal, Xiao Yan jelas merasakan sedikit rasa dou qi di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ia masih berada di puncak kelas Douwang, setiap tingkat memiliki perbedaan antara tingkat atas dan bawah. Itu seperti botol air dengan skala tingkat. Meskipun air di dalamnya telah mencapai tingkat tanda tertentu, masih ada celah yang cukup besar antara tanda ini dan yang berikutnya di atas. Dou qi yang semakin kuat seperti air yang berulang kali naik. Cepat atau lambat, itu akan naik ke tanda yang lebih tinggi. Pada saat itulah Xiao Yan menerobos ke kelas Dou Huang. Karena melonjaknya kekuatannya di masa lalu dan Xiao Yan jatuh ke dalam keadaan hampir mati selama 2 tahun,
dia mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dengan sempurna setelah dia terbangun. Oleh karena itu, Xiao Yan tampaknya telah memasuki jalan buntu selama ini. Sulit bagi kekuatannya untuk naik sedikit pun tanpa menghiraukan bagaimana dia berlatih. Namun, setelah 2 bulan terakhir ini di mana dia telah sepenuhnya menggunakan semua douqi di dalam tubuhnya, kontrol dan keakraban yang Xiao Yan miliki atas kekuatan di dalam tubuhnya telah sangat meningkat. Karena itulah dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sekarang setelah dia benar-benar sembuh dan memulihkan kekuatannya. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Namun, setelah itu muncul, berarti Xiao Yan saat ini sudah mulai mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan telah mencapai kualifikasi untuk kekuatannya terus meningkat. Xiao Yan juga jelas mengerti hal ini di dalam hatinya. Untuk alasan inilah yang menyebabkan dia merasakan kegembiraan ketika dia merasakan kekuatannya maju. Xiao Yan berdiri dari batu besar. Dia melihat ke bawah ke lautan pepohonan yang menyebar ke ujung pandangannya dari sudut pandang yang tinggi. Dengan sedikit tersenyum, tangannya terbiasa membentuk segel aneh yang sangat akrab dan dengan segera mendorongnya ke depan. Segel tangan didorong ke depan dan membawa angin. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan secara acak menggunakan buka segel gunung karena keletihan yang berlebihan dari douqinya untuk melakukannya. Oleh karena itu, buka segel gunung ini tidak menghasilkan aktivitas apapun. Meskipun tidak menggunakan douqi, udara dengan lembut beriak dimanapun segel tangan itu lewat. Meskipun riak itu sangat kecil, itu diaduk dengan sepenuhnya mengandalkan segel tangan misterius. Meskipun saya telah melatih buka segel gunung ini untuk waktu yang lama, saya masih saja nyaris tidak bisa memahaminya. Ini memang layak menjadi teknik kelas tinggi kelas D. Seseorang menghadapi banyak Xiao Yan perlahan membuka segel tangannya, dan cahaya berwarna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya bergetar, dan Afterimac tetap di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam bergegas ke langit dengan cara seperti hantu. Misteri gerakan 3000 petir adalah sedemikian rupa sehingga Xiao Yan benar-benar mampu berhenti sejenak di langit bahkan tanpa dukungan sepasang sayap douqi. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit. Sepasang sayap giok hijau yang indah ditembak keluar dari punggung Xiao Yan. Dia mengepak mereka dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya yang turun. Gerakan kilat 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai level kedua, level kilat instan. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan bisa memasuki level terakhir 3000 petir. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan mempelajari benang petir yang berkedip-kedip di bawah kakinya sebelum dia menghela nafas dan berbicara. Dia benar-benar merindukan tingkat di mana ia memperoleh kecepatan menakutkan yang Yao Lao telah sebutkan pada penguasaan penuh dari gerakan 3000 petir. Hehehe, bocah kecil, apakah Anda akhirnya memulihkan kekuatan Anda? Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan merenung. Suara angin bergegas segera terdengar sebagai sosok manusia yang agak ilusi muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menghadapi Yao Lao yang tersenyum di depannya. Sepertinya Anda tidak benar-benar pulih dari cedera Anda, tetapi kekuatan Anda juga meningkat. Yao Lao mengangkat alisnya saat mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia berbicara dengan agak terkejut. Saat ini, dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Xiao Yan telah melambung ketika dia di bawah tanah. Oleh karena itu, ia merasa cukup terkejut bahwa Xiao Yan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan memungkinkan kekuatannya meningkat sekali lagi dalam waktu yang singkat. Sudah cukup beberapa bulan sejak saya meninggalkan menara pematrian Ki Berkobar. Akankah saya memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jiama jika saya masih tidak dapat mengendalikan kekuatan saya sendiri? Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Kerajaan Jiama hehehe, sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, kami sudah jauh dari kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun.
Yao Lao tertawa pelan. Itu benar, 3 tahun. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dalam 3 tahun pertama, dia menerima penghinaan dari Nalan Yanran yang memutuskan pertunangan. Dalam 3 tahun kedua, dia dikejar oleh Misty Cloud Sect sampai dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya dan dipaksa untuk melarikan diri dari kekaisaran dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia sudah benar-benar membayar penghinaan dari 3 tahun pertama. Yang kedua ini mungkin tidak panjang. Kapan Anda berencana untuk kembali? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Misty Cloud Sect. Tatapan Yao Lao dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengamati pria muda di depannya. Dia merasa seperti menangis di dalam hatinya. Dia mengingat pemuda ini saat itu yang perlu selalu meminjam kekuatannya untuk bercampur dengan eselon atas dari Kekaisaran Jiama. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan seseorang yang kuat. 2 jenis api surgawi, metode Ki kelas D, dan berbagai macam teknik Do yang mendalam di sisinya. Kekaisaran Jiama tidak bisa lagi menahannya. Segera, aku bisa pergi setelah menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab dengan lembut, saat ini, aku juga memiliki beberapa kekuatan dalam wilayah sudut hitam. Kali ini, saya akan membawa sejumlah ahli kembali. Misty Cloud Sect memiliki banyak orang yang kuat. Apalagi itu juga memiliki kemampuan mengumpulkan yang kuat dalam Kekaisaran Jiama. Jika saya kembali sendirian, akan sulit bagi sepasang tinju saya untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak apa-apa kalau itu aku sendiri. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa berbalik dan melarikan diri. Namun, anggota klan Xiao yang tersisa dalam Kekaisaran Jiama tidak bisa. Oleh karena itu, tidak boleh ada kecelakaan kali ini. Yao Lao mengamati lelaki muda yang tersenyum di depannya dengan beberapa kejutan. Sesaat kemudian, dia menepuk-nepuk kepala orang itu dan berbicara dengan suara senang, anak kecil ini memang sudah dewasa. Anda bukan lagi anak impulsif saat itu. Anda sekarang benar-benar dapat mengumpulkan pemikiran mendalam tentang seluruh situasi. Saat itu, Xiao Yan telah jatuh ke kemarahan karena hilangnya ayahnya. Dia secara tidak masuk akal dibebankan ke Misty Cloud Sect sekali lagi dan membunuh tetua pertama Yun Leng, yang adalah satu-satunya yang bisa tahu di mana ayahnya berada. Tidak hanya dia benar-benar kehilangan jejak ayahnya yang hilang, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak untuk benar-benar pecah dan hancur sejauh mana mereka sekarang musuh bebuyutan. Ini memang agak sembrono. Dibandingkan dengan dirinya saat itu, tidak hanya kekuatan Xiao Yan saat ini sangat berkembang, tetapi karakternya juga menjadi jauh lebih dewasa dan keren. Dalam 3 tahun, pemuda ini saat itu telah berubah menjadi orang kuat yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiao Yan juga agak malu dalam menghadapi kata-kata Yao Lao. Sekarang dia ingat apa yang terjadi saat itu, dia memang melakukan cukup banyak tindakan nekat. Yao Lao tidak hanya tidak mencoba membujuknya, sebaliknya, tetapi malah menemaninya saat dia mengamuk. Sekarang dia memikirkannya, Xiao Yan tidak memiliki apapun kecuali rasa syukur di dalam hatinya terhadap guru ini yang telah melakukan tugasnya untuk yang terbaik dari kemampuannya. Mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? Bisakah orang muda dipanggil orang muda jika dia tidak impulsif dan sembrono? Yao Lao menampar tangannya di pundak Xiao Yan dan dimarahi dengan senyuman. Xiao Yan juga tersenyum sedikit ketika menghadapi senyum lega Yao Lao yang lega. Dia perlahan berbalik dan melemparkan tatapannya ke utara jauh. Ada sebuah kerajaan ribuan kilometer di arah itu yang disebut Kekaisaran Jiama. Di dalamnya adalah sekte yang disebut Sekte Awan Berkabut. Misty Cloud Sect tunggu saja. Segera,
Kita akan bertemu lagi. Senyum dingin yang samar terbentuk di wajah tampan pemuda itu saat sinar matahari merah terbenam mendarat di atasnya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.